Sebuah mobil elf tersangkut beton pembatas jalan saat berusaha menghindari razia di jalur Transjakarta. Satu orang tewas akibat tabrakan beruntun sejumlah kendaraan yang terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur. Sebuah rumah makan dan lebih dari 100 unit sepeda motor di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan hangus terbakar. Diduga akibat kelelahan, puluhan peserta lomba gerak jalan di Sika, Nusa Tenggara Timur pingsan dan menangis histeris. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Sabtu 12 Agustus 2023. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi selengkapnya. Ya, dari informasi pertama, sebuah mobil elf tersangkut beton pembatas jalan saat berusaha putar arah di jalur Transjakarta di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Sang pengemudi nekat berputar arah untuk menghindari petugas yang sedang menggelar razia di jalur Transjakarta. Mobil elf ini seketika terhenti dan tersangkut beton pembatas jalan saat berusaha putar arah jalur Transjakarta. Sang pengemudi nekat berputar arah untuk menghindari razia jalur Transjakarta yang tengah digelar kepolisian Satlantas Jakarta Barat Jumat sore. Kenapa boleh jalur busway? Kami ke jalan nggak apa, maju sampai kota. Kan bisa Karena ada lewat. sakit, ada berangin. Karena udah berangin tadi. Ya, berbagai alasan disampaikan para pengendara roda 2 dan roda 4 yang nekat melintas di jalur khusus Transjakarta. Kan macet Pak, ya namanya orang lagi mules, gimana sih Pak? Nggak apa-apa, bilang aja nggak apa-apa. Untuk menghindari razia, pengendara motor juga nekat melintasi pembatas jalan jalur Transjakarta. Dalam razia ini, puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 diberikan sanksi tilang manual di tempat karena masih bandel menerobos jalur Transjakarta. Jadi, melaporkan dari Jakarta. Dari informasi kecelakaan lalu lintas, diduga sopir mengantuk sebuah bus akap di Mojokerto, Jawa Timur menabrak truk yang sedang terparkir di bahu jalan. Sementara di Solo, Jawa Tengah, pengendara sepeda motor diduga jadi korban tabrak lari. Usai mobil yang menabraknya meninggalkan korban di lokasi kejadian. Inilah insiden tabrak lari yang terekam kamera pengawas di wilayah Geladak, Solo, Jawa Tengah. Mobil yang melaju dari arah Slamet Riyadi menuju Pakubuwono tiba-tiba menabrak pengendara sepeda motor saat di tikungan jalan. Usai kejadian, pengemudi mobil justru kabur meninggalkan korban. Namun setelah video tabrak lari ini viral, terduga pelaku penabrak sepeda motor mendatangi kantor Satlantas Polresta Solo Jumat siang bersama kuasa hukum dan keluarga korban. Pengemudi mobil itu ternyata putra mahkota Keraton Kasunanan Solo. Kedua belah pihak kemudian sepakat berdamai dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Nah, begitu masuk di Geladak, Gusti pun sudah menyampaikan kepada Satgas, Satuan Tugas di Keraton, Pengamanan, dan Brimob, menyampaikan bahwa baru saja terjadi kecelakaan. Nah, meminta bantuan agar segera ke TKP, menolong korban. Itu Gusti langsung masuk ke Keraton. Ini laporannya sudah dicabut atau? Sudah, saya sudah menandatangani bahwasanya kami damai dengan, bukan damai karena juga tidak perlu ada yang diperpanjang dan dipermasalahkan. Anak saya juga sehat, kendaraan insya Allah nanti semua ditanggung. Peristiwa kecelakaan juga terjadi di pinggir jalan raya bypass Desa Beji, Jong, Mojokerto, Jawa Timur. Diduga akibat sopir mengantuk, sebuah bus akap menabrak truk pengangkut jerami yang sedang parkir. Benturan keras menyebabkan bagian depan bus ringsek parah.
Sementara sopir bus alami luka di wajah akibat terkena pecahan kaca. Selain 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan, teras rumah warga yang berada di sisi jalan juga ikut rusak karena dihantam truk yang melaju usai ditabrak bus. Guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan, aparat kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Tim Liputan melaporkan. Masih dari informasi kecelakaan, tabrakan beruntun melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur. Akibatnya seorang tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Rombongan pasar ngarepe pasar pas 2 luka-luka. Sing siji nemen. Warga dan petugas bergegas mengevakuasi para korban kecelakaan di depan Pasar Pumpungan Kecamatan Kali Tidur, Bojonegoro, Jawa Timur pada hari Jumat. Sejumlah kendaraan tampak rusak parah akibat benturan yang cukup keras. Kecelakaan bermula saat truk ingin mendahului kendaraan di depannya dengan memotong jalur. Saat yang bersamaan, sebuah mobil pickup melaju dari arah berlawanan. Jarak yang dekat membuat tabrakan pun tak terhindarkan. Sopir truk hilang kendali dan menghantam 9 sepeda motor dan 1 becak. Truk ini malah oleng ke kanan, menabrak beberapa kendaraan dan korban 1 orang meninggal dalam perawatan medis, yang 2 dirawat di rumah sakit. Akibat peristiwa ini, 2 warga yang luka-luka masih dirawat, sementara 1 orang pengemudi becak meninggal dunia saat jalani perawatan medis di rumah sakit. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Laka Lantas Polres Bojonegoro. Muhammad Kodim melaporkan dari Bojonegoro, Jawa Timur. Mobil dinas milik pemerintah menerobos jalan yang tengah dicor di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Diketahui mobil berplat merah itu merupakan milik pejabat di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Lubuk Linggau. Dengan santai dan tanpa merasa bersalah, mobil berplat merah ini menerobos jalan cor yang masih basah di Jalan Desa Purwokarya, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Akibatnya, jalan yang masih dalam proses perbaikan itu rusak. Diketahui mobil itu adalah kendaraan milik Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Sebelumnya, para pekerja telah melarang mobil untuk melintas, namun tak diindahkan. Orang yang di sini melarang semuanya. Pengemudi ngomong katanya kapan ndak diizini lewat, nak telepon Bu Ratna. Oh, Bu Ratna itu siapa Pak? Bupati. Bupati ya. Belakangnya putar balik. Kendaraan yang lain. Tapi dia udah galak belok belakang putar baliknya. Setelah peristiwa itu, para pekerja pun terpaksa harus kembali memperbaiki jalan tersebut. Dede Irwansyah melaporkan dari Musirawas, Sumatera Selatan. Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kota Lubuk Linggau, Purnomo, akhirnya buka suara terkait mobil dinasnya yang menerobos jalan yang sedang dicor dan viral di Jagadmaya. Purnomo mengaku telah meminta izin kepada pekerja proyek untuk dapat melintas, lantaran mobilnya tak bisa manuver untuk putar balik. Ya, ia juga membantah pemirsa telah mengancam para pekerja jika tidak diberi izin. Kejadian ini aku mohon maaf kepada Wali Kota, kepada Bupati Musirawas, dan kepada unsur yang terkait ini. Saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku mau menghubungi Bu Ratna dan Kepala PU atau Kepala PU. Nanti masuknya ya kerugiannya berapa daripada mobil aku nggak bisa muter. Balik, sedangkan aku dalam kondisi sakit. Ya, kondisi sakit ya Pak ya. Iya. Ini aja masih sakit. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lebih dari 100 unit sepeda motor hangus menyusul peristiwa kebakaran sebuah rumah makan dan tempat usaha jasa penitipan sepeda motor di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Aparat kepolisian menyelidiki penyebab kebakaran dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Kepanikan melanda penduduk ketika kobaran api melahap sebuah rumah makan yang merangkap tempat jasa penitipan sepeda motor di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat malam. Lokasi kebakaran yang tak jauh dari sebuah pusat perbelanjaan ini membuat sejumlah warga dan pemilik sepeda motor berhamburan keluar untuk menyelamatkan kendaraannya masing-masing. Beberapa di antaranya tak mampu diselamatkan. Awalnya sih saya ya lagi ngecek lokasi Bang, lagi di dalam, tiba-tiba ada yang kebakaran gitu Bang, saya teriak. Nah saya langsung ngecek ke sebelah, ke atas, tiba-tiba api udah gede aja Bang. Ini kebakaran apa Bang?
Kalau kebakaran sih kurang tahu, tiba-tiba api udah gede aja. Pasti yang terbakar apa di tempat usaha atau parkiran apa Pak? Parkiran. Material bangunan yang mudah terbakar serta angin kencang membuat api dengan cepat membesar. Panel, itu panel. Dikerahkan sedikitnya 22 mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan si jago merah. Lebih dari 100 unit sepeda motor milik warga dan pengunjung sebuah pusat perbelanjaan yang hangus terbakar dalam insiden ini. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara titik awal api berasal dari bagian belakang rumah makan, lantas menjalar ke areal parkir motor. Dugaan penyebab awal kita masih dalam penyidikan karena kita belum bisa memastikan untuk penyebabnya. Hanya saja informasi yang kami peroleh adalah tiba-tiba terjadi penyalaan di belakang warung soto. Hanya penyebabnya kita masih dalam proses penyelidikan. Guna penyelidikan, aparat Polsek Kebayoran Lama meminta keterangan sejumlah saksi, mulai dari petugas parkir hingga pegawai rumah makan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Sementara itu, gudang tempat penyimpanan tempat telur ayam atau egg tray di Kota Blitar Jumat malam ludes terbakar. Ya, lebih dari 60.000 ekor ayam mati terpanggang menyusul kebakaran hebat yang melanda kandang ayam di Desa Tarikolot, Majalengka, Jawa Barat pada hari Jumat. Damkar segera meluncur lokasi Desa Tarikolot, Kecamatan Palasa. Inilah rekaman video yang memperlihatkan kepanikan sejumlah karyawan peternakan ayam menyusul kebakaran yang melanda 3 unit kandang ayam di Dusun Cikareo, Desa Tarikolot, Kecamatan Palasa, Majalengka, Jawa Barat, Jumat siang. Si jago merah cepat membesar lantaran kandang terbuat dari kayu dan bambu. Api berhasil dipadamkan sekitar 2 jam kemudian setelah 2 unit mobil damkar dikerahkan. Akibat kebakaran ini lebih dari 60.000 ekor ayam broiler usia 2 minggu mati terpanggang. Kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sementara itu, gudang tempat penyimpanan telur ayam atau egg tray di Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Jumat malam terbakar. Kobaran api dan kepulan asap menjulang dari dalam gudang yang berisi alat-alat peternakan dan material kertas bahan dasar egg tray. Luasnya areal bangunan gudang membuat petugas damkar sempat kewalahan. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 4 jam. Gudang yang terbakar di bagian belakang itu adalah gudang PT Kayu. Kalau barang-barang di dalam itu adalah barang X-ray. Sementara itu. Tak ada laporan korban jiwa, namun kerugian dari musibah kebakaran ini mencapai miliaran rupiah. Polisi selidiki penyebab kebakaran. Nur Ramadan dan Agun Gunawan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur dan Majalengka, Jawa Barat. Di informasi berikutnya, kasus terjerat kabel fiber optik di Jalan Antasari, Jakarta Selatan masih terus berlanjut. Keluarga korban Jumat siang bertemu dengan pihak PT Bali Tower di kantor Kemenpol Hukam. Ya, keduanya sepaham fokus pada penyembuhan, tapi belum sepakat soal besaran kompensasi. Kuasa hukum PT Bali Towerindo dan pihak keluarga Sultan Al-Fatih Jumat siang mendatangi kantor Kemenko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kedatangan kedua belah pihak untuk memenuhi panggilan mediasi yang ditengahi oleh Mahfud MD. Meski belum ada kata sepakat terkait kompensasi, namun keduanya sepaham untuk tak saling menyalahkan dan fokus pada penyembuhan Sultan. Kita Bali Tower dan juga keluarga sudah menyepakati itu bahwa yang utama buat kita adalah kesembuhan dari Sultan. Keluarga Sultan juga belum berencana mencabut laporan yang telah dilayangkan ke Polda Metro Jaya. Keluarga meminta kasus tetap diselesaikan secara hukum. Tidak, artinya ini baru kesepahaman ya, belum ada satu kesepakatan. Artinya LP di Polda tetap kita jalankan sesuai dengan standar SOP-nya kepolisian. Ini belum kita akan otak-atik biar jalan terus. Mediasi akan kembali diadakan di kantor Kemenko Polhukam untuk mengkaji kompensasi yang diajukan pihak keluarga korban. Sultan Al-Fatih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sejak 3 Agustus lalu setelah mendapat perintah dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Perawatan oleh tim dokter dilakukan setelah Sultan mengalami penurunan berat badan usai terjerat kabel fiber optik milik PT Bali Towerindo di Jalan Antasari, Jakarta Selatan pada 5 Januari lalu. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.
Tangan seorang siswi SMK negeri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terjepit mesin penggiling jahe saat mengikuti kegiatan praktik di sekolah. Sang ayah histeris mendapati anaknya terluka. Lelaki ini histeris begitu mengetahui putrinya terluka saat mengikuti kegiatan praktik di sekolahnya di SMK Negeri 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat siang. Ia pun harus ditenangkan oleh sejumlah guru dan petugas. Betapa tidak, tangan sebelah kanan putrinya itu terjepit mesin penggiling jahe. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung menolong korban dengan menggunakan alat khusus. Sekira 30 menit, petugas damkar akhirnya berhasil melepas tangan siswi kelas 12 itu dengan kondisi terluka. Kita menggunakan mesin untuk memotong karena si besi itu tebal, agak sulit. Alhamdulillah cuma 30 menit kita bisa atasi. Kejadian berawal saat korban dan teman sekelasnya melakukan praktek pengolahan ekstraksi jahe di laboratorium dengan didampingi seorang guru dan seorang petugas laboratorium. Saat menggiling jahe, tanpa sengaja tangan korban masuk ke dalam mesin pemeras jahe tersebut. Pihak sekolah mengatakan akan bertanggung jawab dan menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Sekolah bertanggung jawab. Dalam kapasitas ini saya bertanggung jawab penuh untuk pengobatan anak tersebut tanpa menggunakan BPJS, bukan tidak percaya kepada BPJS, tapi kalau lama prosedurnya, saya mengambil tindakan yang tercepat untuk penanganan ini. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pasca menjalani operasi selama 1 jam, siswi SMK di Kabupaten Bogor yang tangannya terjepit mesin penggiling kini kondisinya sudah semakin membaik. Pihak rumah sakit sudah memindahkan korban dari ruang IGD ke ruang perawatan pada Jumat petang. Usai menjalani operasi selama 1 jam, siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang tangannya terjepit di mesin penggiling saat kerja praktik di sekolahnya kini dalam kondisi membaik. Meski telah dioperasi, pihak rumah sakit belum memastikan tindakan lebih lanjut untuk korban karena masih harus menunggu hasil observasi lanjutan tim medis. Sebelumnya, jemari kanan hingga pergelangan tangan seorang siswi SMK terjepit mesin penggiling jahe saat melakukan kerja praktik di ruang laboratorium sekolah. Pihak sekolah mengaku bertanggung jawab sepenuhnya dalam insiden tersebut. Tentu nanti dalam masa perawatan ini tim medis kita akan terus memantau secara ketat dan dari tim medis juga nanti yang akan menentukan apakah langkah-langkah medis selanjutnya. Sejumlah pelajar yang melakukan tawuran di Bogor, Jawa Barat dibubarkan warga wilayahnya jadi lokasi tawuran. Informasinya akan disampaikan oleh Nur Cinta sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Aksi tawuran pelajar terus marak terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat, memaksa sejumlah warga membubarkan mereka hingga viral di jagat maya. Selain jadi bulan-bulanan, belasan pelajar pun berhasil ditangkap polisi beserta barang bukti senjata tajam dan telepon genggam. Video amatir ini merekam tawuran pelajar yang dibubarkan warga di Jalan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, dan Jalan Cihrek, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Bahkan seorang pelajar yang tertangkap jadi bulan-bulanan warga yang kesal wilayahnya dijadikan lokasi tawuran. Polisi mengamankan 11 pelajar pelaku tawuran beserta sejumlah senjata tajam dan telepon genggam sebagai barang bukti. 5 diantaranya masih mengenakan pakaian seragam sekolah. Sejauh ini petugas telah memetakan jam-jam rawan hingga modus terjadinya tawuran, mulai dari serangan secara acak hingga janjian di media sosial. Diawali dengan tantangan via Instagram, kemudian
yang satu atau pihak lawan menantang, janjian ketemuan, kemudian tawuran, kemudian yang didahului dengan mempersiapkan alat-alat senjata tajam ini. Ada juga yang mencari sasaran secara acak. Para pelajar ini akan dijerat dengan undang-undang darurat karena kedapatan membawa senjata tajam. Polisi akan memanggil pihak sekolah guna mengatasi tawuran yang akhir-akhir ini marak terjadi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, meski belum sepenuhnya pulih, pelajar SMK yang menjadi korban penyiraman air keras di Pulau Gadung, Jakarta Timur telah kembali pulang ke rumahnya. Keluarga korban meminta agar aparat kepolisian bisa segera menangkap para pelaku. Pelajar sekolah menengah MA yang menjadi korban penyiraman air keras di Jalan Pisangan Lama 3, Pulau Gadung, Jakarta Timur telah pulang ke rumah usai menjalani perawatan di rumah sakit. Ibu korban Rubiati hanya berusaha tegar dan selalu menguatkan mental anaknya yang berusia 16 tahun. Rubiati juga meminta petugas kepolisian segera menangkap para pelaku agar dapat mengetahui motif penyiraman air keras yang menimpa anaknya. Ya saya sih pengennya pelaku tuh cepat tertangkap. Saya mau tahu motifnya apa, apakah ada dulu ada kasus sebelumnya sampai anak saya jadi sasaran atau soalnya gini Mas, kalau nggak tertangkap pasti akan berbuntut panjang, nanti akan lebih ada lagi kita juga nggak nyaman gitu. Sementara itu kepala sekolah turut mendatangi rumah korban untuk menengok kondisinya. Pihak sekolah prihatin atas kejadian yang menimpa siswanya dan memberikan dispensasi absen hingga kondisi korban pulih. Selain itu, pihak sekolah juga meminta kepada siswanya agar tidak melakukan aksi balasan atas insiden yang terjadi. Kami tidak mau terpancing, ya. Jadi sekolah diredam. Biasanya kalau anak-anak STM begini kan dia solidaritas tinggi. Diredam, tidak ada balas dendam dan sipil dan sebagainya. Kita biasa saja. Kita kendalikan di dalam supaya tidak terjadi balas dendam dan sebagainya. Peristiwa penyiraman air keras ini terjadi pada Selasa lalu. Korban yang tengah mengendarai sepeda motor tiba-tiba disiram air keras oleh salah satu rombongan pelajar yang berboncengan. Pelaku bersama rekannya langsung melarikan diri dan tak sempat dikejar oleh warga. Pelaku diduga sengaja menyiram air keras secara acak untuk mencari musuh tawuran. Tri Wibowo melaporkan dari Jakarta. Diduga maling motor, seorang pria di Pasuruan, Jawa Timur babak belur setelah dihajar massa. Ia tertangkap warga lantaran motor curian yang dibawa kabur kehabisan bahan bakar. Pria ini tak berdaya setelah tertangkap warga di tepi jalan Pantura, Desa Raci, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Kamis malam. Massa yang marah berusaha menghakimi terduga pelaku yang mencuri motor. Sebelumnya, maling motor itu terpegok korbannya setelah berhasil mengambil barang incarannya. Saat sedang dikejar korban dan sejumlah warga, motor yang dikendarainya kehabisan bahan bakar. Lalu ia meninggalkan motor curiannya di tepi jalan dan lari ke arah perkebunan di Desa Raci, Kecamatan Bangil. Setelah menyisir area perkebunan, pria itu berhasil ditangkap. Yang bersangkutan pada saat melakukan kejahatan tersebut diketahui oleh korban, dilakukan pengejaran. Setelah dikejar, pelaku melarikan diri ke arah Pasuruan Kota sehingga di tengah jalan kehabisan bahan bakar. Karena terduga pelaku mengalami luka serius dan masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Pasuruan, polisi belum bisa memeriksa dan membawanya ke Mapolres Pasuruan. Andi Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Dua terduga pelaku begal yang dikenal sadis dibekuk polisi saat beraksi di kawasan Jalan Gerbang Lor, Surabaya, Jawa Timur. Satu terduga pelaku begal bersenjata tajam ini terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berupaya melawan saat hendak ditangkap. Dua terduga pelaku begal ditangkap di kawasan Jalan Gerbang Lor, Surabaya. Petugas terpaksa melumpuhkan salah satu terduga pelaku dengan timah panas karena berupaya melawan saat hendak diamankan. Penangkapan berawal dari patroli petugas yang mencurigai gerak-gerik kedua pria asal Kecamatan Socah tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi mendapati masing-masing pria membawa senjata tajam berupa pisau. Kedua pria tersebut merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor menggunakan senjata tajam. Saat beraksi, keduanya kerap berkeliling mencari korban yang berjalan sendiri pada malam hari hingga kedai yang buka di malam hari. Keduanya dikenal sadis karena tak segan menghabisi korbannya.
Jadi hasil kejahatannya informasinya untuk makan, untuk biaya kehidupan. Tapi hal yang paling penting rekan-rekan sebelum melaksanakan aksinya ini mereka informasi dari hasil keterangan pemeriksaan kenapa berani melakukan ini karena dipengaruhi oleh narkoba. Dari kedua pria tersebut, polisi mengamankan 1 unit sepeda motor yang digunakan saat beraksi, 2 belah pisau, dan 1 kunci letter T. Atas perbuatannya, kedua pria tersebut kembali disangka pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Kasus penganiayaan terhadap 5 ASN baru yang diduga terjadi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Lampung terus bergulir. Jumat malam seorang pejabat nonaktif BKD menjalani pemeriksaan polisi sebagai saksi dan terlapor. Aparat penyidik Polresta Bandar Lampung memeriksa pejabat nonaktif Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Lampung sebagai saksi sekaligus terlapor penganiayaan 5 ASN baru. Pemeriksaan yang dimulai sejak Jumat sore berlangsung hingga malam hari selama sekitar 5 jam. Materi pemeriksaan menurut polisi meminta klarifikasi terkait dugaan penganiayaan 5 ASN baru itu. Belum ada satupun orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait perkara ini. Perkembangan dari penanganan Satreskrim Polresta Bandar Lampung yang dilakukan penyelidikan oleh Unit Jatan Ras Polresta Bandar Lampung, kami Satreskrim sudah memeriksa 8 saksi yang dimana diantaranya 1 terlapor dan 1 saksi korban. Yang kedepannya kami akan memanggil lagi beberapa saksi berjumlah 6 yang peristiwa pidana yang dilakukan. Kasus dugaan penganiayaan 5 ASN baru lulusan IPDN yang magang di kantor BKD Lampung terjadi pada Selasa lalu. Salah satu korban bahkan kondisinya kritis di rumah sakit. Menurut keluarga korban, kelima korban disekap, ditutup matanya dan dikeroyok oleh sekitar 10 orang dan seorang pejabat di kantor BKD diduga terlibat dalam kasus ini. Duka mendalam menyelimuti pemakaman seorang ibu yang dibunuh oleh anak kandungnya di Depok, Jawa Barat. Diduga tega menghabisi nyawa ibunya lantaran sakit hati kerap dimarahi orang tuanya. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Sri Widyastuti disalatkan di musola tak jauh dari kediamannya. Setelah disalatkan, jenazah perempuan berusia 43 tahun itu dibawa ke tempat peristirahatannya terakhir di TPU Kampung Setu, Cilangkap Tapos, Kota Depok. Suasana duka menyelimuti pemakaman almarhumah. Keluarga masih terguncang karena tak menyangka Sri Widyastuti tewas dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Terduga pelaku hanya tertunduk saat dihadirkan polisi dalam jumpa pers. Dari penyelidikan petugas, sang anak tega membunuh ibu kandungnya itu lantaran sakit hati karena kerap dimarahi oleh orang tuanya. Ia pun ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka ini sehari sebelumnya sempat dimarahi oleh kedua orang tuanya. Sempat dimarahi dan ada kata-kata yang kurang mengenakan, artinya yang diterima oleh tersangka sendiri, sehingga timbul perasaan jengkel. Peristiwa berdarah itu terjadi Kamis pagi. Ia ditemukan tewas bersimbah darah di dapur rumahnya di Jalan Takong, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Sementara suami dan anaknya didapati di dalam sebuah kamar yang terkunci dalam kondisi luka berat. Sang ayah berduel dengan pemuda berusia 23 tahun itu hingga keduanya sama-sama terluka. Suami korban masih dirawat di rumah sakit. Nayudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Diduga karena persoalan anak, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan mengancam dan mengamuk di rumah tetangganya. Pria tersebut juga mengajak sejumlah kawannya ketika mendatangi korban. Uang kamu ini, apa salah kami?
Sarwani. Inilah saat pria bernama Sarwani yang bersenjatakan pedang mengancam korban yang bersembunyi di rumah orang tuanya di Jalan Gubernur Haji Bastari, Lorong Budi Mulia, Palembang, Jumat pagi. Terduga pelaku yang mengurungkan niatnya menganiaya korban lalu melampiaskan emosinya dengan merusak rumah korban yang letaknya berseberangan dari tempat bersembunyi itu. Nah, rumah. Oh ya Allah. Akibatnya, perabotan rumah tangga dan sejumlah barang elektronik rusak jadi sasaran amukan Sarwani dan kawan-kawannya. Diduga, terduga pelaku mengamuk dipicu anak yang berkelahi dengan anak korban. Masalah ini anak bebala dikeroyok, anak aku dikeroyok. Oh, tidak terima oleh gitu. Anak dia. Oh, gitu. Dia datang sini langsung rusak bang gitu. Iya. Polisi yang mendapat laporan kasus pengancaman dan perusakan itu memeriksa tempat kejadian, aksi. Wani dan kawan-kawan tadi malam. Jadi tadi pagi, iya yang viral itu tadi pagi kita juga sempat sudah lihat videonya. Jadi yang viral tadi pagi itu kita sudah langsung cek TKP, kemudian kita juga sudah mengidentifikasi siapa yang terduga pelaku. Tetapi untuk LP-nya, laporan polisinya mereka membuat laporan polisi di Polrestabes. Sementara terduga pelaku dan kawan-kawannya masih dicari polisi untuk diperiksa. Jadi Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Kematian pria yang jasadnya ditemukan di bahu Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat ternyata melibatkan kekasih korban. Diduga pria itu dianiaya sang kekasih dan dua temannya usai berpesta narkoba. Penangkapan 3 tersangka ini mengungkap misteri kematian seorang pria yang jasadnya ditemukan di bahu Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Tersangka dibekuk di 2 tempat berbeda di Kalideres, Tambora, Jakarta Barat dalam tempo kurang dari 24 jam setelah jenazah korban ditemukan. Salah seorang tersangka adalah kekasih korban. Dari tangan mereka, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor dan kunci pintu. Sosok ketiganya teridentifikasi dari CCTV di tempat indekos harian yang disewa korban bersama ketiga tersangka. Sebelum tewas, korban bersama ketiga tersangka berpesta narkoba di sebuah kamar indekos. Saat itu korban mengalami ketakutan yang berlebihan dan menuduh ketiga tersangka menjebaknya. Korban merasa paranoid dan menduga bahwa ia dijebak oleh ketiga rekan-rekannya, sehingga kunci kamar kos tersebut disembunyikan di dalam celana korban. Mendengar korban teriak-teriak dan juga korban tidak mau menyerahkan kunci, para tersangka marah dan mulai melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Korban ditemukan dengan hanya mengenakan pakaian dalam di bahu Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat pada 9 Agustus 2023 lalu. Petugas yang memeriksa saat itu mengira kematiannya tak wajar karena didapati luka lebam di bagian muka dan tubuhnya. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Kasus parodikan logo Indosiar, terlapor Vicky Kalea mendatangi Polres Jakarta Barat terkait Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Pada pemanggilan kedua ini terlapor mengaku menyesal dan melayangkan surat mediasi ke Polres Jakarta Barat. Tanpa didampingi kuasa hukum, terlapor Vicky Kalea datang untuk memenuhi panggilan polisi untuk dimintai keterangan berupa barang bukti dan motif yang dilakukan dalam parodikan konten berlogo Indosiar pada hari Jumat. Pada pemanggilan kedua, terlapor mengaku menyesal membuat konten tanpa perhitungan yang nyata membuat kegaduhan dan merugikan pihak Indosiar. Tak hanya itu, terlapor juga membawa surat permohonan mediasi atas perilakunya tersebut. Jalur hukum ditempuh Indosiar usai adegan jasa keliling yang kerap muncul di sinetron yang ditayangkannya menjadi viral. Pasalnya dugaan penyalahgunaan logo Indosiar membuat citra Indosiar menjadi rusak. Ya, tadi untuk melengkapi dokumen penyelidikan sih. Seperti apa aja, Pak? Kayak ngasih bukti bahwa pengambilan semuanya lewat handphone, hanya foto handphone aja sih sebetulnya untuk melengkapi datanya gitu. Dari polisi sendiri mengatakan apa, Bang? Pihak polisi Jakarta Barat ya emang sedang mengusahakan untuk membuka ruang mediasi kepada saya dan pihak Indosiar tentunya. Diduga akibat kelelahan, puluhan peserta lomba gerak jalan di Sika, Nusa Tenggara Timur pingsan dan menangis histeris. Fokus Pagi segera kembali bersama Dani Maulana.
Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi, kali ini bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, aparat Polres Jakarta Utara menangkap 2 orang komplotan penjamret spesialis pesepeda beserta barang bukti hasil kejahatan. Sementara itu 2 orang lainnya yang kabur kini masih dalam pengejaran polisi. Setelah 7 bulan melakukan pencarian, aparat Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengamankan 2 orang tersangka komplotan penjamret spesialis pesepeda. Keduanya diamankan di kawasan Cakung, Jakarta Timur, beserta 3 unit ponsel yang diduga hasil kejahatan. Penangkapan keduanya berdasarkan penyelidikan polisi terkait kasus perampasan ponsel milik seorang pesepeda pada 30 Januari lalu. Saat itu, korban yang sedang menggoes sepeda di Jalan Harpa Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara, tiba-tiba dipepet 2 orang pria yang berboncengan motor. Karena berusaha mempertahankan ponselnya, korban pun tersungkur dan terluka. Biasa korbannya ini menggunakan sedang melakukan olahraga, kemudian handphonenya ditaruh di belakang, baju kantong belakang, diambil oleh tersangka. Dan hasil pengembangan dia melakukan sudah 7 kali TKP, yaitu 4 di wilayah Jakarta Selatan dan 3 di wilayah Jakarta Utara. Polisi kini memburu 2 orang komplotan lainnya yang berperan sebagai penada barang hasil curian. Kedua tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam kurungan penjara maksimal 9 tahun. Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Puluhan siswa-siswi SMA peserta Lomba Gerak Jalan memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia di Sika, Nusa Tenggara Timur mendadak pingsan. Para peserta kelelahan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Terus, jangan berhenti, jalan terus. Terus. Acara Lomba Gerak Jalan memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia di Jalan Ahmad Yani yang diikuti ratusan siswa-siswi SMP SMA awalnya berjalan lancar. Namun di tengah perlombaan, puluhan siswa dan siswi SMP jatuh pingsan usai masuk garis finish. Sejumlah tim medis dan panitia kelimpungan saat banyak yang jatuh korban pingsan. Ada pula peserta yang berteriak histeris diduga akibat kelelahan. Jumlah ambulans yang terbatas mengakibatkan para korban yang pingsan hanya bisa terbaring di tanah. Memang saat ini sudah ada 3 ambulans yang kita siapkan, sementara ambulans yang lain ada 2 ambulans sedang mobile dengan peserta yang saat ini masih bergerak. Para peserta yang pingsan diduga akibat kelelahan karena jarak tempuh perlombaan gerak jalan cukup jauh, mencapai 8 km. Kecapean karena? Itu tadi gerak jalan gitu. Gerak jalan sampai berapa kilometer? 8 kilo. Para peserta yang pingsan telah dirawat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah TC Healers Maumere. Jonda Gomez melaporkan dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Di informasi berikutnya, diduga korsleting listrik sebuah mobil terbakar saat melintas di Jalan Pengayoman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sang pengemudi berhasil menyelamatkan diri sebelum si jago merah menghabisi mobilnya. Izin komandan, mobil terbakar di Jalan Pengayoman depan. Kebakaran menimpa sebuah mobil di Jalan Pengayoman, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Jumat. Kondisi tangki mobil yang berisi penuh bahan bakar membuat api dengan cepat membesar. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sambil menunggu petugas damkar tiba. Sebelum terbakar, pemilik mobil sempat melihat asap yang keluar dari bagian depan mobilnya. Ia langsung menepi dan mencari alat pemadam api ringan. Tapi api langsung membesar dan menghanguskan mobilnya. Sementara itu, sebuah mobil jenis SUV juga terbakar saat melintasi Jalan Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada hari Sabtu dini hari. Kejadian ini bermula saat api secara tiba-tiba muncul dari kolong mobil saat mobil melintas di lokasi kejadian. Warga yang melihat sempat memperingati dan berupaya menjinakkan si jago merah dengan alat pemadam api ringan. 4 armada damkar Kota Bogor yang datang ke lokasi pun dengan cepat memadamkan sumber api yang diduga akibat korsleting listrik. Pemirsa, sepasang suami istri melaporkan pada polisi atas dugaan bayi mereka yang tertukar di rumah sakit di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Walau telah curiga sejak pulang dari rumah sakit, tapi kasus ini baru dilaporkan 1 tahun kemudian setelah uji DNA memastikan sang bayi bukan anak kandung mereka.
sinetron. Demikianlah yang dialami Siti Mauliah dan suaminya, warga Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bayi yang dilahirkan Siti Mauliah diduga tertukar lebih dari setahun lalu usai dilahirkan di Rumah Sakit Sentosa, Parung, Bogor pada 18 Juli 2022. Di hari kepulangannya dari rumah sakit, wanita berusia 37 tahun itu mengaku sudah merasa janggal saat menyusui sang bayi karena ciri-cirinya berbeda. Keyakinannya kian menguat ketika saat itu gelang yang menempel pada sang bayi tidak sesuai dengan identitasnya alias tertukar. Berbedanya robah dari sama yang kemarin saya gendong, yang semalam sampai semalam kan saya gendong itu kan kok pagi-pagi pas mau pulang kok ini baik beda amat ya, sampai ngomong ke bapaknya juga, Pak kok ini mah kayaknya bukan anak kita gitu kan, gelang ini terus ketukar bayinya enggak kan gitu ya, kalau gelangnya ketukar bayinya juga ketukar enggak, kata suster rumah sakit dia ngelakkan enggak cuma ketukar gelang. Hampir setahun berlalu, karena terus dihantui rasa penasaran, suami istri itu akhirnya melakukan tes DNA. Dan terbukti bayi yang mereka asuh selama berbulan-bulan tersebut bukanlah putra kandung mereka. Di sisi lain, pihak Rumah Sakit Sentosa mengaku menerima laporan bayi tertukar dari Siti Mauliah pada Mei 2023, hingga kemudian memfasilitasi keluarga Siti untuk melakukan tes DNA. Pihak rumah sakit menduga anak kandung Siti ada dalam asuhan keluarga dengan inisial B yang juga dirawat dalam waktu bersamaan dengan Siti Mauliah kala Juli 2022. Namun untuk memastikannya, pihak rumah sakit mengalami kendala. Tapi kemudian yang jadi kendala adalah Ibu B ternyata menyatakan sampai dengan saat itu waktu itu dia menyampaikan bahwa secara mental dan psikologis dia belum siap. Rumah sakit menghargai itu. Merasa menemui jalan buntu, Siti Mauliah dan suami melaporkan tertukarnya bayi mereka ini kepada aparat Polres Bogor. Melalui unit pelayanan perempuan dan anak, penyidik akan memanggil pihak Rumah Sakit Sentosa dan juga keluarga B yang diduga mengasuh putra Siti Mauliah. Dalam penyelidikan nanti akan kami lakukan langkah-langkah teknis dan taktis yang kemudian akan membuat terang peristiwa ini, apakah ada unsur pidana yang terjadi di dalam peristiwa atau kejadian ini. Ada kemungkinan kembali akan dilakukan tes DNA pada kedua bayi dan masing-masing keluarga. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Musim kemarau yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya mengakibatkan debit air di Bendung Katulampa Bogor, Jawa Barat berkurang secara ekstrim. 2 bulan memasuki musim kemarau, debit air di Bendung Katulampa Bogor, Jawa Barat terus mengalami penyusutan. Volume air dari kawasan puncak bahkan di bawah batas ketinggian minimal, yakni 0 cm pada hari Jumat pagi. Di tengah krisis debit air, petugas harus membagi distribusi aliran Bendung Katulampa untuk ekosistem, saluran irigasi, hingga air PDAM. Bila musim kemarau berkepanjangan dan hujan tak kunjung turun, distribusi air akan terganggu. Sementara itu pemirsa, bukan pertama kali terjadi air Kali Bekasi kembali berbusa akibat tercemar limbah. Hal ini bukan hanya mengganggu warga, tapi bisa berdampak pada pasokan air ke PDAM. Buih-buih menutupi aliran Kali Bekasi sepanjang 1 km. Airnya hitam, pekat, bahkan berbau tak sedap. Dari hasil penyelidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mengklaim kali tercemar limbah dari sejumlah perusahaan yang berada di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor. 3 perusahaan pun dikenakan sanksi. Petugas juga sudah mengambil sampel air Kali Bekasi untuk dilakukan uji laboratorium dan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Ditemukan adanya limbah pencemaran terkait dengan kondisi air Kali Cilengsi yang berubah menjadi kehitaman. Nah, itu pada posisi di jembatan Kanadian Perumahan Kota Wisata. Kondisi ini tak hanya mengganggu warga sekitar, tapi berdampak pada pasokan air PDAM Tirta Patriot dan pengolahan sumber air baku. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, Kementerian Perdagangan tengah merevisi aturan dalam perdagangan secara elektronik. Salah satunya adalah larangan barang impor senilai di bawah 1,5 juta rupiah untuk dijual di e-commerce. Langkah ini diharapkan mampu mendorong produk UMKM tanah air agar dapat bersaing dengan produk impor murah.
Setelah menjadi narasumber dalam Road to Indonesia Startup Ecosystem Summit 2023 di Solo Technopark pada hari Jumat, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan pihaknya tengah menggodok revisi Permendak nomor 50 tahun 2020 tentang perdagangan secara elektronik. Kemendak mengusulkan agar produk impor dengan harga di bawah $100 Amerika Serikat dilarang diperdagangkan di platform online e-commerce maupun social commerce. E-commerce harus ditata agar UMKM dapat tumbuh berkembang hingga menggapai pasar ekspor. Lebih jauh, politisi Partai Amanat Nasional itu berharap pembahasan revisi ini selesai bulan September mendatang. Revisi itu untuk promosi. Jadi ada semacam yang lagi ramai sekarang, Pak, mengenai transaksinya $100 itu. Iya. $100. Jadi per transaksi $100. Memang ada beberapa keberatan dari pelaku e-commerce. Di Pemalang. Nah, yang terakhir, e-commerce itu dia platform digital, tidak boleh jadi produsen. Tidak boleh jadi produsen. Jadi hanya platform saja. Nah, dengan begitu kalau kita tata dengan baik, mudah-mudahan UMKM kita tidak terganggu, bahkan bisa mengembangkan diri untuk menyerbu pasar internasional. Kita jeda sejenak, pemirsa. Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lain. Di antaranya adalah bagi Anda penikmat mie, jangan melewatkan mie celor saat berkunjung ke kota Palembang, Sumatera Selatan. Karena rasanya dijamin bikin puas siang menyantapnya. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Dani Maulana. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, dari pekan ke-8 BRI Liga 1, Bali United berhasil menang secara dramatis dengan skor 3-2 atas PSM Makassar. Tambahan 3 angka membawa Bali United memuncaki klasmen sementara. Bali United membidik 3 angka ketika menjamu PSM Makassar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, di pekan ke-8 BRI Liga 1 Jumat petang. Baru 5 menit laga bergulir, PSM unggul berkat gol Muhammad Rizky Pratama yang memaksimalkan umpan Yuran Fernandes. Tujuh menit berselang, Privat Mbarga yang lolos dari jebakan offside menyamakan kedudukan setelah menuntaskan umpan Eber Besa. Pada menit ke-30, tim tamu harus bermain dengan 10 pemain. Safruddin Tahar menerima kartu merah usai melanggar Nofri Setiawan. Meski demikian, PSM masih perkasa. Jelang rehat, bek PSM Yance Sayuri menjebol gawang Adil Somaringga melalui tendangan bebas. Cuku Eja unggul 2-1. Di interval kedua laga, Serdadu Tridatu meningkatkan intensitas permainan. Sang bomber Ilyas Posojevic yang masuk di babak kedua sukses jadi pahlawan timnya. Spaso mencetak gol penyentara di menit 74, memanfaatkan umpan sepak pojok Eber Besa. Spaso gol, lantas mencetak gol keduanya di menit 85. Lagi-lagi melalui sundulan, pasukan Stefano Kubura pun menang 3-2 yang meneruskan tren positif 6 laga beruntun tanpa terkalahkan hingga berhak memuncaki klasmen sementara. Duel sengit di pekan ke-8 BRI Liga 1 juga akan mempertemukan Persik Kediri menghadapi Persis Solo. Pada laga lainnya, Persebaya Surabaya akan tampil dengan dukungan penuh supporter di stadion bersiap menghadapi tamunya Persita Tangerang. Persebaya Surabaya dalam motivasi tinggi saat menjamu Persita Tangerang dalam lanjutan pekan ke-8 BRI Liga 1 yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu sore. Skuad Bajul Ijo diliputi kepercayaan diri usai memutus rentetan hasil negatif dengan menorehkan kemenangan di laga terakhir kontra Bayangkara. Keberadaan pelatih sementara Usto Nawawi menggantikan Aji Santoso juga langsung membawa dampak positif bagi Persebaya. Di kubu seberang, Persita justru tengah dihadapkan pada kondisi yang kurang baik. Pendekar Cisadane gagal meraih poin penuh di 3 laga terakhir dengan sekali imbang dan 2 kekalahan. Secara rekor pertemuan, Persita juga kerap kesulitan mencuri kemenangan dari Persebaya. Duel sengit lainnya pada pekan ke-8 BRI Liga 1 akan mempertemukan Persik Kediri melawan Persis Solo di Stadion Brawijaya pada Sabtu malam. Legion asing asal Brazil Renan Silva diprediksi akan kembali diandalkan sebagai kreator serangan macan putih dengan dukungan Flavio Silva dan Supriyadi dari sisi lapangan.
Sementara di kubu Persis, Laskar Sampernyawa kehilangan dua pilar andalannya yakni Ramadan Sananta dan Irfan Jauhari. Kedua pemain ini harus menjalani pemusatan latihan timnas U23. Kondisi ini membuat Persis akan bertumbuh pada Fernando Rodriguez dan Moussa Sidibe di barisan serang. Tim Liputan melaporkan. Pemusatan latihan Timnas Indonesia U17 yang biasanya digelar di Jakarta dan Bali kini dipindahkan ke kota Solo, Jawa Tengah. Dalam pemusatan latihan ini, 5 pemain telah dicoret dan proses eliminasi pemain akan terus dilakukan guna mendapat rangkap pemain yang dibutuhkan pelatih. Timnas Indonesia U17 terus menggelar pemusatan latihan di Stadion Sriwedari, Kota Solo, Jawa Tengah. 4 pemain ditempa dari segi fisik hingga pola permainan dari pelatih Timnas U17 Bima Sakti. Pemusatan latihan yang sebelumnya digelar di Jakarta dan Bali sengaja dipindah ke Solo untuk memberi suasana baru dan mengusir kejenuhan para pemain. Dalam pemusatan kali ini 5 orang pemain telah dicoret dan proses eliminasi pemain akan terus dilakukan hingga mendapat rangkap pemain yang dibutuhkan tim pelatih. TC ini kita ada 34 pemain, tapi ini kita sekarang tinggal sisa 29 pemain. Itu masih akan mengerucut lagi? Ya pasti. Rencananya berapa? Yang pasti kita akan persiapkan 26 pemain ya. 26 pemain, itu sudah termasuk di perempat. Sebelum mengakhiri pemusatan latihan di Solo, Timnas U17 akan menjalani laga uji coba melawan Persis Youth. Laga tersebut juga akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum para pemain diterbangkan ke Jerman untuk mengikuti mini turnamen sebagai persiapan menghadapi Piala Dunia U17 November mendatang. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Kita ke informasi selanjutnya, fokus grup discussion Kaleidoskop Digitalisasi Penyiaran tentang tren penyiaran pasca analog switch off atau ASO digelar di Lagoy Bintan, Kepulauan Riau pada hari Jumat. Pemerintah diminta membuat kebijakan undang-undang terkait media digital sehingga terjadi kesetaraan antara lembaga penyiaran televisi dengan media digital. Komisi Penyiaran Indonesia menggelar serangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas ke-90. Salah satunya, menggelar fokus grup discussion Kaleidoskop Digitalisasi Penyiaran tentang tren penyiaran pasca analog switch off atau ASO di Lagoy Bintan, Kepulauan Riau. Dalam acara ini, hadir Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Ubaidillah, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayantoni Supriyanto, Kepala Dinas Kominfo Kepulauan Riau Hasan, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Asosiasi Periklanan, serta pihak terkait lainnya. Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Wayantoni Supriyanto, terkait pemerataan sinyal siaran digital di wilayah perbatasan, saat ini Kominfo dan pihak telekomunikasi terus mengebut pembangunan infrastruktur pemancar digital di daerah perbatasan. Saat ini, sudah dibangun 100 lebih pemancar digital TVRI dan akan ditambah pada 3 tahun ke depan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan layanan digital bagi masyarakat di desa-desa dan wilayah perbatasan. Kominfo tidak hanya di penyiaran, tapi di sektor komunikasi juga terus mengebut pembangunan daerah perbatasan. Bahkan kalau bisa, sekarang yang menjadi idola adalah layanan-layanan yang dimiliki oleh Indonesia, baik seluler maupun TV. Kami terus berkoordinasi dengan negara-negara tetangga dari perbatasan agar kita terus bersinergi, harus juga tetap menjaga independensi masing-masing yang ada di negara masing-masing. Sementara, Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Syafril Nasution, menyoroti perihal tren penyiaran pasca analog switch off atau ASO, terutama terkait berkembangnya media digital atau open the top OTT. Semakin berkembangnya media digital, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia meminta pemerintah mengambil langkah dengan membuat kebijakan undang-undang agar terjadi kesetaraan antara lembaga penyelenggara penyiaran televisi dengan media digital. Bagaimana ketahui bahwa baik tadi dari Nielsen, dari Asosiasi Periklanan segala macam itu mengatakan bahwa tren iklan di televisi ini semakin hari semakin menurun. Sementara tren iklan di digital itu semakin hari semakin meningkat, dan ini sementara biaya daripada televisi atau biaya produk televisi itu jauh lebih besar daripada yang ini yang perlu diperhatikan sehingga televisi tadi masih bisa tetap eksis ke depan. Pihaknya berharap dengan adanya peraturan perundang-undangan bisa terjadi kesetaraan sehingga keberlanjutan penyiaran televisi bisa dipertahankan. Aulia Ihsan melaporkan dari Bintan, Kepulauan Riau.
Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas 2023 yang digelar di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dimeriahkan berbagai kegiatan menarik. Salah satunya adalah Expo UMKM. Sejumlah kudapan dan baju khas Tanjung Pinang ditampilkan untuk mengenalkan dan melestarikan budaya. Beragam kudapan khas Tanjung Pinang berjejer menarik perhatian pengunjung. Mulai dari kerupuk siput gonggong, teri khas Tanjung Pinang, dan beraneka camilan lainnya. Produk-produk ini merupakan hasil UMKM Tanjung Pinang yang ditampilkan di UMKM Expo dalam acara Rakortas KPI 2023 dan Harsiarnas ke-90 di Kabupaten Bintan. Selain kudapan khas Tanjung Pinang, pengunjung juga bisa menemukan batik khas Tanjung Pinang yang bermotif siput gonggong, serta baju adat. Yang paling menarik perhatian adalah tanjak, penutup kepala khusus laki-laki. Tak hanya sebagai baju adat yang digunakan pada acara khusus, ada juga jenis tanjak yang bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Tentu saja perbedaan yang signifikannya kalau tanjak warisan itu semuanya ada nama, ada jenis, dan filosofi, dan untuk siapa yang memakainya. Tapi kalau tanjak kreasi ini lebih ke umum sih Kak, bebas. Tanjak jenis ini memiliki nama tanjak dendam tak sudah. Memiliki filosofi semangat yang tak pernah padam untuk menggapai suatu keinginan. Tanjak seperti ini banyak diminati masyarakat untuk dijadikan oleh-oleh. Ada informasi baru juga, kita cerita bagaimana kebudayaan Melayu kan, cara pakai busana semasa tunjak ternyata punya nilai-nilai filosofis ya. Beragam motif dan warna tanjak tersedia di UMKM Expo yang digelar hingga tanggal 12 Agustus 2023. Harganya beragam, mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000. Tia Anissa dan Ahmad Susanto melaporkan dari Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kini kita beralih ke informasi kuliner. Pemirsa, bagi Anda penikmat mie, jangan lewatkan untuk menikmati mie celor saat berkunjung ke kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya, ini merebus berkuah kaldu khas rasa udang dengan topping telur dan tentunya udang kipas. Dijamin bikin puas setelah menyantapnya. Ya, berikut liputannya untuk Anda. Setelah direbus, mie hanya adonan tipis dan panjang yang telah matang diolah. Lain halnya kalau langsung disiram kuah kayak gini. Ini jelas jadi mie istimewa. Ya, mie celor, makanan khas kota Palembang, cocok banget untuk menu sarapan biar kuat menghadapi kenangan mantan. Mie celor adalah mie rebus berkuah kaldu khas rasa udang dengan topping telur, toge, bawang goreng, daun kucai, dan udang kupas. Kaldu kuah yang gurih dipadukan dengan santan yang creamy dijamin bikin mau nambah makan lagi. Mie dengan sensasi menggoda ini bisa ditemui di salah satu kedai di kawasan Jalan Merdeka 26 Ilir, Palembang. Iya sering Pak, karena harganya murah, lemak pula, harganya terjangkau, dan juga mie celor di sini memang terkenal lemak. Makanan berkuah gurih ini sepintas tampilannya mirip lomi, makanan khas Tiongkok. Bedanya terdapat pada warna mie celor yang lebih pucat dan cenderung putih keruh. Kalau dari Palembang ini biasanya Pak ya, dari kantor gitu. Kalau dari luar ya banyak dari Jakarta, dari apalagi sekarang nggak ada tahu Lampung banyak juga di sini. Dalam sehari, mie celor di kedai ini dapat terjual hingga 70 hingga 80 porsi. Nah, untuk satu porsi mie celor harganya cukup terjangkau, yakni Rp24.000. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini. Dan setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat aktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.